Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi taufik hidayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Pembahasan kali ini adalah tentang pengelolaan fasilitas pendidikan sekolah. Kenapa ini penting? Sebab dengan pengelolaan fasilitas yang baik dan benar, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Fasilitas yang lengkap, tertata, terkelola dengan baik akan menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif dan menyenangkan. Pengelolaan fasilitas pendidikan merupakan bagian yang penting dari manajemen pendidikan yang berhubungan langsung dengan efektivitas proses pembelajaran di sekolah. Fasilitas pendidikan tidak hanya mencakup sarana fisik seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, dan sebagainya, tetapi juga semua alat perlengkapan dan lingkungan yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar. Pengelolaan fasilitas di sekolah merupakan aspek penting yang menunjang kualitas pendidikan. Beberapa tujuan pengelolaan fasilitas di sekolah: 1. Menjamin ketersediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan madrasah atau sekolah dan program pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan belajar melalui lingkungan yang bersih, aman, tertata, rapi. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan fasilitas agar dapat digunakan jangka panjang. Yang keempat, mendorong partisipasi seluruh warga sekolah, termasuk guru, staf, siswa, komite, dalam menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas sehingga sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan fasilitas sekolah: 1. Efektivitas. Fasilitas digunakan sesuai fungsinya agar tujuan pendidikan tercapai. Misalnya ruang laboratorium IPA digunakan untuk praktek eksperimen sesuai jadwal, bukan untuk kegiatan lain yang tidak relevan. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan fasilitas dilakukan hemat biaya dan waktu. Yang ketiga, keterpaduan. Seluruh warga sekolah ikut berpartisipasi, dari guru, siswa, dalam pemeliharaan dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, akuntabilitas. Penggunaan fasilitas harus tercatat, terkontrol, dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Yang kelima, keberlangsungan. Fasilitas dijaga agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang melalui perawatan rutin dan penggunaan sesuai aturan. Sedangkan strategi pengelolaan fasilitas, langkah-langkahnya adalah perencanaan, menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah peserta didik, program pembelajaran, kondisi sekolah, serta proyeksi jangka panjang. Yang kedua, pemanfaatan, mengatur penggunaan fasilitas agar efektif. Misalnya laboratorium, perpustakaan, musola digunakan bergiliran sesuai dengan jadwal. Pemeliharaan, melakukan perawatan rutin, kerja bakti, pengecekan alat, perbaikan kerusakan kecil sebelum menjadi masalahnya besar. Pemeliharaan yang konsisten, meningkatkan umur fasilitas dan memanfaatkan kondisi belajar tetap nyaman bagi siswa. Serta evaluasi, menilai efektivitas penggunaan fasilitas secara berkala, identifikasi kerusakan,
merencanakan perbaikan, dan mengadakan fasilitas yang baru. Penerapan pengelolaan fasilitas di sekolah memerlukan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan sebagainya. Implementasi yang baik tidak hanya menjamin fasilitas tetap terawat, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, produktif, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik. Contoh penerapan antara lain misalnya MTS Negeri melaksanakan program madrasah bersih, indah, dan tertib yang melibatkan seluruh siswa, guru, dan komite sekolah tersebut. Madrasah ini menggunakan sistem inventarisasi digital untuk memantau kondisi fasilitas secara rutin, sehingga setiap kerusakan atau kebutuhan perbaikan dapat diantisipasi dengan cepat. Misalnya MI Al-Hikmah Bogor misalnya menjalankan program lingkungan madrasah Islami yang menekankan keterlibatan siswa dalam merawat taman, perpustakaan, mini, musola. Kegiatan ini sekaligus membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan. MA Negeri 1 Bandung misalnya, laboratorium komputer dan ruang baca digunakan bergiliran sesuai jadwal, serta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan fasilitas tetap optimal. Dengan sistem pemeliharaan yang rutin, madrasah dapat menjaga kualitas fisik sekaligus mendukung proses belajar mengajar dengan lancar. Lalu beberapa dampak positif pengelolaan fasilitas terhadap mutu pendidikan. 1. Bisa meningkatkan kenyamanan belajar dan efektivitas guru. 2. Membentuk karakter peserta didik. 3. Meningkatkan citra madrasah atau sekolah. 4. Memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi seperti sistem inventarisasi digital memungkinkan sekolah memantau kondisi fisik secara real time, merencanakan perbaikan, mengalokasikan anggaran secara efisien, sehingga pemeliharaan fasilitas menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan. Itulah tentang pengelolaan fasilitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan fasilitas itu adalah sesuatu sarana yang menunjang tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga masyarakat Indonesia bisa sejahtera dan cerdas, intelektual cerdas, emosional cerdas, spiritual yang juga cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.